Halo teman-teman investor, di video kali ini kita akan membahas salah satu saham legendaris yang dimana harga sahamnya sudah jatuh sejak tahun 2018 sampai saat ini. Penurunannya sekitar 76% dari harga tertingginya tahun 2018 lalu. Apalagi kalau bukan Unilever. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan harga saham Unilever ini anjlok? Bagaimana analisanya dan kira-kira potensi ke depan seperti apa? Yuk kita bahas. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya sampaikan lagi besok hari Jumat tanggal 28 Juni malam ya, saya akan mengadakan webinar bagaimana cara saya mendapatkan multi-bagger setiap tahunnya. Webinar tersebut free, jadi pastikan teman-teman untuk join di webinar besok ya, linknya di bawah ini. Oke, kita bahas Unilever. Nah, Unilever sendiri merupakan saham legendaris dan saham favorit zaman dulu ya. Jadi saya masih ingat kalau dulu awal-awal saya masuk di saham, pasti banyak orang yang mengatakan kalau kita masih pemula, pilihlah saham Unilever karena produk-produk Unilever sering kita pakai sehari-hari dan harga sahamnya selalu naik ya. Ini terlihat dari harga saham Unilever tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 itu selalu naik. Ya, kenaikannya cukup signifikan ya, dari level 3.000 sampai ke 12.000 dalam jangka waktu kurang lebih 7 tahunan ya. Kemudian harga sahamnya setelah tahun 2018 langsung ya berangsur-angsur jatuh ya, berangsur-angsur turun dan makin jatuh lagi. Saat video ini diambil, harga saham Unilever berada di level 3.030 atau sudah turun 74% dari harga tertingginya tahun 2018 lalu. Nah, di tahun 2024 ini, harga saham Unilever secara year to date masih menunjukkan penurunannya, di mana di tahun 2024 sepanjang tahun 2024 kita hitung sejak awal tahun, harga sahamnya sudah minus 14%. Ya, alias kalau misalkan kita masih hold Unilever sejak tahun 2018, ini penurunannya sudah amat sangat dalam ya. Tapi menariknya kalau kita lihat secara jangka pendeknya ya, secara jangka pendek harga saham Unilever bangkit ya, kayaknya sih seakan-akan bangkit dari harga sekitar 2.300-an ke harga 3.010 saat ini ya, alias sudah naik sekitar 30% dalam kurun waktu sekitar 2 bulan terakhir. Nah, banyak orang mengatakan Unilever ini kayaknya sudah mulai bangkit nih. Kenapa? Karena harga sahamnya sudah rebound gitu kan ya. Level bawah 2000 kemudian berangsur-angsur ke 3010. Nah, apakah reboundnya ini akan berlangsung alias akan terus-terusan sehingga membuat harga sahamnya kembali ke 12.000 atau tidak? Ada yang menarik dari RUPS Unilever untuk tahun 2024 ini, di mana Unilever menetapkan rasio dividen 111%. Ya, dan di sini judulnya atau headline-nya adalah rasio dividen 111% dan fokus pada pertumbuhan cepat. Nah, pada catatan RUPS-nya di situ menyebutkan bahwa untuk tahun 2024 ini Unilever akan membagikan dividen Rp77 per lembar saham atau sejumlah 2,9 triliun rupiah. Di mana untuk tanggal dividennya ya, tanggal 29 Juni alias akhir bulan ini, kemudian ex-dividen tanggal 1 Juli. Ya, pembayarannya nanti kita tunggu ya, kurang lebih kalau nggak salah sekitar pertengahan Juli. Artinya kalau kita total, dividen yang dibagikan untuk tahun 2024 ini sebesar 5,34 triliun rupiah atau sebesar Rp140 per lembar saham. Perlu kita ketahui teman-teman ya, bahwa Unilever ini membagikan dividen biasanya 2 kali setahun. 1 kali interim ya, sebelum RUPS itu biasanya akhir tahun, dan dividen finalnya biasanya setelah RUPS tahunan. Dan akhir tahun 2023 kemarin, Unilever sudah membagikan dividen dengan total sekitar 2,4 triliun. Sehingga untuk 2,9 triliun baru dibagikan tahun ini, totalnya adalah 5,34 triliun.
Sekarang kita lihat histori dari pembagian dividen untuk Unilever dari tahun 2020 lalu ya, yang dimana kalau kita lihat di sini, ini saya ambilkan dari annual report Unilever. Dividen yang dibagikan atau dividen payout, dimana untuk tahun buku 2020 sebesar 7,1 triliun ya, kemudian tahun buku 2021 5,7 triliun dan tahun buku 2022 5,3 triliun, dimana kalau kita lihat secara histori sebenarnya Unilever selalu membagikan dividen dengan payout rasio 100%. Sehingga kalau tadi kita membaca berita bahwa total dividen yang dibagikan untuk tahun buku 2023 sebesar 5,3 triliun, artinya dividennya ini kurang lebih sama dengan tahun buku 2022 kemarin ya. Padahal labanya turun. Nah ini yang jadi pertanyaan, di mana dividen tersebut berasal ya, atau sumber dana untuk kebaikan dividen ini dari mana? Nanti akan kita bahas. Nah kalau kita lihat aset Unilever posisi kuartal 1 2024, kas dan setara kas Unilever hanya berada di angka 409 miliar saja. Di mana angka kas ini cukup turun ya, turun cukup signifikan dibandingkan posisi akhir tahun 2023 lalu di mana kasnya masih memiliki 1 triliun. Sekarang bayangkan teman-teman, tadi Unilever sudah memutuskan untuk membagi dividen sebesar 2,9 triliun rupiah ya untuk tahun 2024 ini, yang nanti akan dibayarkan kira-kira pertengahan bulan Juli. Sedangkan kas Unilever untuk posisi kuartal 1 2024 hanya sebesar 400 miliar. Yang jadi pertanyaan adalah dari mana nanti sumber dananya Unilever untuk kebaikan dividen? Kemungkinan besar Unilever akan membaikan dividen dengan cara pinjam bank. Jadi Unilever akan meminjam bank sehingga hutangnya naik dan hutang tersebut akan dipakai untuk membagi dividen. Kalau memang itu yang terjadi, maka dipastikan bahwa ya ini terlalu memaksakan, yang dimana mungkin Unilever ingin membaikkan ya atau membalikkan citra dari saham dividen yang bagus ini sehingga orang-orang akan mau menghold saham Unilever. Dimana tadi kalau kita lihat histori dividennya sudah mulai menurun, ini dipaksakan untuk tetap seperti tahun kemarin dengan catatan hutangnya naik. Oke, kita kembali ke laptop ya. Kita akan melihat gimana histori pendapatan maupun laba bersih secara jangka panjang, yang kalau kita lihat secara laba bersih sejak tahun 2018 sampai 2023 kemarin memang labanya menurun ya. Karena laba menurun inilah yang membuat harga sahamnya seharusnya ikut turun. Karena secara wajar memang seperti itu, dimana ketika kinerjanya turun, laba bersihnya turun, maka harga sahamnya juga akan mengikuti. Terus bagaimana dengan kinerja untuk tahun 2024 ini? Sebenarnya secara laba bersih memang naik ya, cuma naiknya kecil secara tahunan 3%. Tapi secara penjualan maupun laba bruto masing-masing masih menunjukkan penurunan ya. Penjualan bersihnya turun 5%, laba brutonya turun 4%. Dan kalau kita lihat secara kuartalan, memang menurut saya yang membuat harga saham Unilever ini rebound adalah kinerja kuartalannya yang naik cukup signifikan ya. Tahun 2023 lalu sebelum kuartal 4, rata-rata Unilever mampu membuka penjualan kurang lebih sekitar 10 triliun. Ya, kemudian di kuartal 4-nya terjadi penurunan penjualan ya sampai 21% menjadi 8,1 triliun rupiah. Di sisi laba bersihnya pun ternyata turun cukup signifikan, di mana untuk kuartal 4 turunnya sampai 57%. Ya, dari 1,4 triliun menjadi 600 miliar. Cuman untuk kuartal satunya ada kenaikan yang cukup signifikan, di mana secara pendapatannya sudah mulai normal kembali, yaitu menjadi sekitar 10 triliun dengan laba bersih 1,4 triliun ya, atau kembali sebelum kuartal 4 kemarin. Ada beberapa hal yang membuat kenapa kinerja kuartal 4 Unilever kemarin itu turun cukup signifikan, yaitu terjadinya boykot produk-produk Unilever. Di mana sejak bulan Oktober tahun 2023 kemarin Zionis Israel membombardir Palestina ya, dan dianggap Unilever ini merupakan afiliasi dari Israel, masyarakat kita memboikot produk-produk Unilever. Cuman tampaknya untuk kuartal 1 2024 ini sudah mulai normal kembali ya, kemungkinan juga boikotnya sedikit demi sedikit ini berangsur-angsur selesai.
Plus kuartal 1 kemarin ada event pemilu yang dimana event pemilu ini bisa men-trigger untuk konsumsi termasuk dari produk-produk Unilever. Jadi menurut saya untuk Unilever ini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, dividen yang menurut saya terlalu dipaksakan alias dengan posisi kas yang hanya 400 miliar sedangkan akan membagi dividen sebesar 2,9 triliun, kemungkinan besar hutang bank akan naik untuk membiayai dividen. Yang kedua, masyarakat yang sudah terlanjur memboikot untuk produk-produk Unilever, apakah mereka akan segera balik lagi menggunakan produk-produk Unilever? Menurut saya itu butuh effort yang cukup besar dari Unilever untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa Unilever Indonesia tidak terafiliasi dengan Israel. Yang ketiga, kenaikan kinerja kuartal 1 menurut saya juga salah satunya ada event pemilu di mana untuk kuartal 2 ini event pemilu sudah tidak ada lagi dan kita merasakan bahwa daya beli masyarakat untuk kuartal 2 ini cukup tertekan, ditambah dengan dolar yang naik, kemudian inflasi, orang mau masuk sekolah dan sebagainya. Nah, itu kemungkinan kinerja kuartal 2 belum akan recover. Tapi mungkin untuk akhir tahun nanti ketika momen pilkada itu juga bisa jadi mendongkrak kinerja Unilever. Nah, dari analisa singkat tersebut, teman-teman, menurut kalian Unilever menarik nggak nih untuk dibeli sekarang? Yuk kita diskusi di kolom komentar.